Hari ini adalah hari ke-7 pernikahanku dengan suamiku. Gak nyangka dia diam-diam berselingkuh dengan ibu tiriku. Melakukan hal mesum itu. Kamu semakin tua semakin cantik ya. Jahat banget. Kalian lagi ngapain? Laras bukannya suruh siapin lebih banyak lauk pauk, kok malah naik ke sini? Siapa yang izin kamu masuk tanpa ngetok pintu? Aku lagi nggak enak badan. Minta Jaka pijitin. Pijitin? Sampai pijit di atas kasur? Kalian nggak punya malu lagi. Larasati, kamu ngomong apa sih? Jaka? Kamu berani-beraninya mukul aku. Aku ngomong apa? Kamu nggak tahu? Ribut-ribut apa lagi? Aduh, ada apa ini, Nak? Ibu ayah, Paman Lukman, kalian datang pas banget. Larasati ini bilang. Bilang apa? Sayang, aku malu, nggak bisa ketemu orang lagi. Aku cuma lagi pegal di leher. Laras lagi masak. Jadi aku minta Jaka pijitin. Nggak disangka. Laras ini, dia menganggap kami sampai segitu? Tidak. Bukan begitu. Tante benar. Aku baru aja pijitin sebentar, Larasati tiba-tiba nyelonong masuk, terus dia langsung fitnah kami melakukan hal mesum. Ayah, percaya sama aku, semua yang aku bilang itu benar, percaya sama aku, ya. Tidak mungkin. Anakku orangnya seperti apa, aku ini ibunya, masa nggak tahu? Kacau banget. Siapa sih yang nggak tahu anakku dari kecil udah berbakti? Ini sama saja menginjak-injak bakti anakku ke tanah. Sungguh mempermalukan nama keluarga Darmawan. Maya memang ibu tiri kamu, tetapi dia menyayangi kamu seperti anaknya sendiri. Bagaimana kamu bisa berpikir begitu? Ayah, aku bersumpah. Mereka berdua memang sedang melakukan hal mesum itu. Lukman, inilah putri yang kamu didik? Sepertinya, investasi ke keluarga Lukman. Saya masih perlu pertimbangkan lagi. Tidak. Cepat minta maaf kepada Jaka dan mereka. Aku minta maaf? Mereka selingkuh di belakangku? Kenapa aku harus minta maaf? Diam. Mulutmu hanya bohong. Memfitnah suamimu dan ibu tirimu sendiri. Bagaimana aku bisa melahirkan anak seperti kamu? Suamiku, tidak apa-apa. Sebagai ibu, aku nggak akan perhitungan sama anak muda. Asalkan Laras hari ini mengakui kesalahan dengan baik, aku anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Benar, Laras. Asalkan kamu minta maaf dengan baik, aku nggak akan perhitungan sama kamu. Jaka, kita bercerai. Kamu, Laras, dengarkan ibu menjelaskan. Ibu minta maaf kepadamu, tidak boleh, Laras, dengarkan aku. Dulu menikahi ayahmu hanya demi uang. Tapi sekarang aku sadar, suamimu yang muda dan kuat itu sepertinya lebih kaya. Setelah kamu mati, posisi Nyonya Darmawan akan menjadi milikku. Hahaha.
Kata-katamu, simpan buat kehidupan selanjutnya aja. Ada orang? Tolong, tolong. Laras jatuh, cepat, ada orang, tolong, Laras. Aku hidup kembali. Kembali, sebelum semua ini terjadi. Di kehidupan sebelumnya, pasangan pezina ini bilang aku memfitnah kalian dan mendorongku dari tangga. Kali ini, aku akan di depan semua orang, membongkar hubungan gelap kalian. Bikin kalian gak punya muka, dan hancur berantakan. Obat pencahar kuat ini saya minta khusus dari dokter hewan. Cuma butuh 1 butir saja. Sudah cukup buat bikin 10 ekor sapi mencret. Kalian nikmati saja perlahan-lahan. Laras. Karena kalian suka sekali mencuri, biar kalian mencuri sampai puas. Dua lingkaran. Menang. Gawat, Jaka dan ibuku sepertinya hilang. Omong kosong apa? Sedang baik-baik saja. Mana mungkin hilang? Jangan-jangan mereka keluar, tapi tidak bilang ke kamu? Bukan, sungguh. Mereka seperti menguap begitu saja. Saya teriak, tidak ada yang jawab, telepon pun tidak diangkat. Tidak mungkin, aku baru saja lihat Jaka naik ke lantai atas. Ayo. Nak, Jaka, kamu ada di dalam? Kenapa ibumu sekarang mengetuk pintu? Sepertinya suamimu juga ada di luar. Iya, Sudahlah. Lagian kalau sekarang keluar juga ketahuan. Daripada itu, lebih baik lanjutkan saja. Kamu memang jago cari sensasi. Nak? Kok aku dengar ada suara dari dalam? Jaka, jangan-jangan dia benar-benar ada di dalam dan terjadi sesuatu. Kamu buka saja langsung. Ibu. Kalau mereka ada di dalam, bukannya pintunya terbuka? Terus menurutmu mereka bisa pergi kemana? Jangan-jangan mereka diculik. Apa? Diculik? Betul. Ini berita yang aku baca kemarin. Katanya ada buronan yang khusus menyandera orang kaya. Hah? Terakhir kali, dia terlihat di sekitar kompleks kita. Hah? Ini. Bapak, jangan-jangan anak kita kenapa-napa. Bapak Besan? Ngapain kita masih berdiri di sini? Hah? Ayo, cepat cari. Iya, cepat ayo. Permainan baru saja dimulai. Di kehidupan yang ini, aku akan membuat kalian tidak punya tempat untuk lari. Halo? Timsar, suamiku dan ibuku sepertinya hilang. Teman-teman, di internet, tolong semuanya,
Pastikan bantu saya temukan suamiku dan juga ibu tiriku. Ini kan abad ke-21, di siang bolong begini, masa dua orang dewasa bisa hilang? Mungkin ditipu masuk kompleks penipuan. Ini kan rumah keluarga Bapak Darmawan. Waduh, tuan muda hilang. Ayo lihat, tuan muda sama ibu mertuanya hilang. Ada kejadian kayak gini, ini beneran? Cepetan lihat. Wah, baru nikah 7 hari, suami sama ibu tiri langsung hilang. Ini kan keluarga super kaya di kota Megantara, grup Darmawan, loh. Diam. Kerjaan kalian berhenti dulu, semuanya ke sini. Bagas, tim A, langsung hubungi yang upload video ini. Wajib dapetin bahan berita pertama sama hak wawancaranya. Siap. Tim B, langsung periksa sekitar lokasi kejadian. Wawancara tetangga sama pengelola. Semua, ini berita gede banget. Kita harus jadi yang pertama meliput. Ayo gerak. Cepat, cepat, cepat. Siap. Komandan, berita ini saat ini sedang viral di seluruh internet. Salah satu orang yang hilang, Jaka, adalah penerus grup Darmawan. Perhatian. Ya. Kumpulkan semua personel kembali ke markas. Serahkan semua personel untuk operasi pencarian ini. Wajib temukan mereka. Operasi kali ini, saya sendiri yang pimpin. Selesaikan secepatnya. Siap. Kak. Maju benteng. Bapak pernah lihat orang ini? Ini fotonya. Orangnya hilang. Ayo kita bantu cari, semuanya tolong ya. Ayo cari, ayo cari. Terima kasih. Ayo kita bantu cari. Kalian pernah lihat orang ini? Ada apa ini? Ini siapa? Ayo kita cari aja, ayo cari ya. Terima kasih, ya. Makasih banyak. Tidak apa-apa. Maya, Jaka, Maya, Jaka. sudah dicari di sini. Tidak ada. Mana ya? Sudah dicari di mana-mana, tidak ketemu. Maya. Aku kok kayaknya dengar ada yang manggil namamu? Sayang. Salah dengar. Ayo kita mulai aja. Aku sudah tidak sabar. Dasar kamu, buru-buru amat. Aku minum obat dulu, ya. Harus makan beberapa butir, biar nggak ada masalah kecil nanti. Wah, sayang emang pikirannya matang. Anda pernah lihat dua orang ini? Yang dua ini? Serahkan padaku, aku kasih tahu ya, hidung anjingku ini tajam banget. Pasti ketemu. Terima kasih. Lihat, ketemu. Cium bau tai aja langsung gak tahan. Memang anjing takkan berhenti makan tai. Katanya suka main yang seru-seru. Kali ini, bakal ku bikin kalian puas main seru. Teman-teman netizen, kita sekarang lagi di lokasi villa, tempat kasus hilangnya terjadi. Saat ini tim penyelamat sedang menyisir habis-habisan area sekitar sini. Komandan, CCTV di sekitaran udah kami periksa semua, nggak ada satu rekaman pun yang ngerekam mereka keluar kompleks. Gimana mungkin sih? Dua orang hidup-hidup bisa hilang gitu aja? Dan terus, siap. Tunggu dulu. Komandan, kayaknya masih ada satu tempat nih yang belum disisir. Tunggu dulu. Aduh, perutku sakit. Aku mau ke toilet dulu. Wah, wangi banget nih, sayang. Aku demen banget aroma tubuhmu yang ini, otentik banget. Jangan ganggu-ganggu gitu. Aku beneran gak tahan nih.
Aku harus ke toilet sekarang. Cepetan, aku mau ke toilet. Hah? Kok pintunya dikunci dari dalam sih? Teman-teman netizen semua, sekarang hanya kamar pengantinku ini yang belum diperiksa. Katanya, sekarang cuma tersisa kamar pengantin ini yang belum diperiksa. Tim SAR aja udah dateng. Ibu tiri sama suaminya masih betah di dalam dan gak mau keluar. Tapi kalau beneran ada, orang kaya kan suka main-main. Kamu mikir apa sih? Belum tentu ada orang di dalam. Menantu, maksudmu apa ini? Maksudmu mereka berdua ada di kamar pengantin? Aku hanya memberikan satu petunjuk. Bagaimana kalau mereka benar-benar ada di sana? Kalau benar ada orang di dalam, kenapa tadi waktu ketuk pintu mereka tidak keluar? Iya, betul. Om, gimana kalau misalnya mereka lagi di dalam lagi berbuat mesum, jadi nggak berani keluar? Kamu, Larasati, di sini banyak orang. Apa maksud perkataanmu? Itu kan suamimu sendiri. Sama ibumu. Ayah, aku juga nggak mau kayak gini. Tapi rekaman CCTV nggak nunjukin kalau mereka keluar. Semua tempat sudah diperiksa. Cuma kamar pengantin ini yang belum. Tapi kamu tidak boleh. Baiklah, udah, jangan ribut lagi, Chandra. Coba cek pintunya bisa dibuka atau enggak? Siap? Komandan, pintunya dikunci. Kayaknya suara ayah ibu. Mereka kok datang juga? Jangan-jangan mereka udah tahu. aduh. Gue nggak tahan lagi. Udah, lupakan aja. Gue udah kebelet. Cepat biarin gue keluar. Gak boleh. Sekarang di luar penuh orang. Kalau pintu dibuka, kita benar-benar hancur. Ada orang di dalam? Saya Komandan Badan SAR, Bapak Wira. Jika ada orang, segera buka pintu. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan paksa. Badan SAR? Kenapa mereka juga datang? Sial. Kita benar-benar hancur. Jendela, cepat lompat dari jendela. Ayo, cepat. Aku mohon, gue nggak tahan lagi. Cepat biarin gue keluar. Astaga. Di luar kok banyak banget orang? Gak bisa. Cepetan. Cepat sembunyi. Nggak bisa. Udah mau keluar nih. Ambil peralatan. Bersiap untuk membobol pintu. Mereka mau membobol pintu. Cepat. Cepat sembunyi. Nggak, jangan. Aku mohon, gue beneran nggak kuat lagi. Sayang, jangan minta ke gue. Gue yang minta ke elu. Tahan sebentar lagi, ya. Asal orang di luar udah pergi, lu mau bab atau bak, bebas. Nggak bisa sembunyi di sini. Dari bawah langsung kelihatan. Gimana nih? Tempat tidur. Di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur, cepat. Sembunyi di bawah tempat tidur, cepat. Larasati itu beli tempat tidur aja yang beneran padat. Aduh, nggak bisa lagi. Udah, Minggir, minggir. udah. Jaka kamu benar-benar di sini rupanya. Ada apa, Nak? Sudah diketok lama sekali, kok nggak buka-buka? Kami semua khawatir kamu kenapa-napa. Ayah, ibu, paman. Aku semalam minumnya agak kebanyakan. Jadi tidurnya nyenyak banget. Kamu. Ini kok banyak banget orang di sini? Oh, Laras. Dia nggak bisa menghubungi kamu dan besan perempuannya. Kami semua jadi khawatir setengah mati, jadi ya kami ajak orang-orang untuk bantu cari. Para pemirsa, salah satu orang yang hilang telah ditemukan. Menurut pengakuannya sendiri, Dia tidurnya terlalu nyenyak jadi nggak dengar. Satu orang lainnya masih dalam pencarian. kualitas tidurnya bagus sekali ya. Pintunya sampai dibobol baru bangun. Nggak mungkin. Pasti ada sesuatu. Sayang, syukurlah kamu baik-baik saja. Tapi, ibu aku di mana? Dia nggak sama kamu? Ibumu di mana? Aku mana tahu. Laras, kamu barusan bilang apa? Ibu kita hilang?
Aduh, ini kejadiannya kapan? Ayah, kenapa nggak kasih tahu aku dari tadi? Aku telepon ibu dulu buat cari. Akting, terus akting. Hari ini aku temani kamu akting sampai selesai. Aduh, cepat diangkat dong teleponnya. Ini. Halo? Ibu. Halo? Halo. Sinyal kamu jelek nih. Oh, halo. Ibu. Ibu. Aduh, sayang. Kamu lupa nyalain HP-nya. Aduh. Kebanyakan tidur, jadi pusing. Karena aku sudah baik-baik saja, ayo cepat kita keluar cari orang. Laras. Aku tahu kamu khawatir soal keselamatan ibu. Tenang, ibu pasti nggak apa-apa. Begini, ayah, ibu, paman, Laras, dan teman-teman semua. Kalian keluar dulu. Aku ganti baju. Langsung aku ikut keluar. Ikut. Baik, nggak masalah. Aku temani kamu ganti. Ganti pelan-pelan saja. Ini. Larasati, kamu ini sayangku yang manis. Ada apa, sayang? Kamu mau aku bantu ganti? Kalau begitu, aku pilihkan satu untuk kamu. Istriku. Benar-benar tersembunyi di sini. Istriku aku bisa sendiri. Jangan. Suamiku. Aku bantu kamu. Larasati. Kamu tidak akan berhenti. Ya. Ada banyak orang di sini. Menunggu untuk mencari ibu kita. Kamu memang ingin membuang waktu di sini? Jika ibu kita bermasalah kamu bisa bertanggung jawab. Larasati. Ibumu sekarang hidup atau mati tidak diketahui. Kamu di sini berlambat-lambat, apa yang kamu ingin lakukan? Laras, lihat. Ada banyak orang di sini menunggu. Ada banyak kamera di sini merekam. Lihat, apa yang kamu ingin lakukan. Sudah, jangan bicara lagi dengan dia. Cepat, mencari orang lebih penting. Petugas Chandra, kita pergi. Selesai semua keluar. Tunggu. Kalian ada yang mencium bau apa? Bau? Bau apa? Lebih busuk dari Luosifen. Bau apa ini sih? Bu Laras, apa di rumah ini memelihara hewan peliharaan kecil? Misalnya, anjing? Kamu ini maksudnya apa sih? Anjing itu kan wanginya. Kamar pengantin baru kok bisa sebusuk ini? Kamar pengantin baru kok bisa sebusuk ini? Pasti ada kucingnya. Di dalam pasti ada yang tidak beres. Bau ini kayaknya sampai keluar layar. Iya, ya. Wait. Maaf, ya, semuanya. Pencernaanku lagi nggak bagus akhir-akhir ini. Maaf banget, ya. Bau di sini memang terlalu. Wait. What? Anjing tuh emang gitu. Kalau cium bau tai langsung nggak tahan. Memang sifatnya udah kayak gitu. Kita keluar dulu aja, ya. Ayo, Darmawan. Tante, anjingnya lucu banget. Nah, kamu baru yang punya selera. Hahaha. Anjing sialan dari mana ini? Pergi sana. Pergi sana. Mau kupukul ya? Aduh, aku kaget sekali. Sudah besar begini masih berantem sama anak anjing. Sungguh tidak beradab. Sayang, jangan nakal ya. Sayang, jangan nangis ya. Kenapa Tuan Jaka segitu marahnya? Aku tadi kayaknya lihat ada orang di lemari. Beneran? Aduh, suamiku. Kok kamu kelihatan tegang banget sih?
Jangan-jangan kamu melakukan hal yang tidak pantas? Menantu, maksudmu apa? Kamu kan tahu bagaimana sifat Jaka. Masa kamu nggak percaya? Bapak Besan, baru berapa hari menikah? Anak kesayanganmu ini sudah berani bicara seperti itu. Larasati. Baru saja belum masuk pintu. Sudah curiga ini itu. Jaka ke kamu, ke aku, ke ibu mertuanya. Masih kurang baik apa? Maksudku, apa aku belum cukup baik ke kalian? Baguslah. Terutama ke ibu mertuamu itu, lebih baik daripada ke istrimu sendiri. Maksudmu apa? Sudah, jangan bertengkar. Sekarang satu orang lagi masih hilang. Kalian malah sempat bertengkar soal ini. Chandra, segera beritahu semua anggota, bersiap untuk pencarian putaran kedua. Siap? Ayo kita pergi juga. Aku nggak tahan bau ini. Semua, tunggu dulu. Tunggu dulu, Ada hal lain lagi, Bu Laras? Komandan. Sebelumnya, aku sudah memposting pengumuman pencarian orang di media sosial. Sekarang, sudah ada ratusan pesan pribadi. Mau lihat apa ada petunjuk? Coba buka dan lihat. Ayah, ibu, kita lebih baik cari orang dulu, ini penting. Biar aku lihat. Larasati, dasar kamu lucu. Aku rasa kamu sengaja. Orang ini bilang pernah melihatnya. Mau tanya lewat pesan pribadi? Orang ini pasti tidak tahu. IP-nya saja tidak di kota Megantara. Scroll ke bawah lagi. Itu, Tunggu. Foto ini mirip sekali dengan istriku. bukan. Aduh, ayah. Bagaimana ayah melihatnya? Mana ada miripnya? Cukup. Kalau ratusan pesan ini di-scroll terus, orang bisa mati kebelet. Bodoh sekali. Maksudnya apa? Maksudku, cara ini kurang baik. Jangan sampai menghambat urusan. Kalau begitu, kami akan mencari dulu. Bu Laras, tolong nanti berikan username dan password akunnya ke petugas Chandra. Aku akan kirim petugas khusus untuk memverifikasi isi pesan pribadinya. Sekarang panasnya peristiwa ini juga sudah turun. Kita juga pergi, yuk. Akhirnya mau pergi. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Para pemirsa, sampai jumpa di lain waktu. Tunggu. Suamiku. Ini kan bra yang dipakai ibuku pagi ini? Kok bisa ada di sini? Cepat ambil foto, ada kejadian. Hei, Wah, ternyata benar ada skandal. Celana dalam ini aku saja malu memakainya. sial. Tadi buru-buru banget. Terus aku buang ke laci. Celana dalam istriku. Kok bisa ada di lacimu? Jelaskan padaku. Hah? Ini? Bukannya cuma mau sensasi, aku kasih sepuasnya. Bapak Jaka, aku peringatkan sekali lagi. Kalau tahu tapi tidak melapor, kamu harus bertanggung jawab. Astaga, Jaka. Kalau kamu memang tahu orangnya di mana, cepat beritahu Komandan Wang. Ayah, ibu. Aku benar-benar nggak tahu ini kenapa. Pasti Larasati yang taruh di laci pagi ini, terus dia sendiri lupa. Sepertinya aku memang lupa. Ting. Kenapa nggak bilang dari tadi? Hampir saja aku salah sangka sama Jaka. Lumayanlah kamu tahu diri. Tapi suamiku. Yang di lemari samping tempat tidur kita ini, botol pil KB ini. Terakhir kali aku minum, masih sisa 2. Kok sekarang, nggak ada satupun? Ini. Aku tadi malah minum pil vitamin, salah minum. Nggak boleh, ya? Tapi, di samping tempat tidur kita cuma ada 1 botol obat ini. Kamu yakin salah minum? Aku yakin. Tentu saja aku yakin. Kamu beneran salah minum? Astaga, menantu. Kamu pusingin ini buat apa? Salah minum obat kan hal yang biasa? Iya, betul. Gelap-gelapan salah minum obat, ada masalah? Aneh. Aneh banget. Ini obat pencahar kuat yang khusus aku minta dari dokter hewan. Obat pencahar kuat.
cuma butuh 1 butir, bisa bikin 10 ekor sapi aja bisa diare. Suamiku, kok kamu minum gak ada efeknya? Gak ada efeknya? Obat pencahar? Kamu. Ternyata kamu, Laras, si imut ini. Perutku sehat, nggak boleh, ya. Ternyata semuanya gara-gara kamu, si imut ini. Nanti kalau aku keluar, Siapa di dalam? Aduh. Kamu bilang gitu? Aduh. Perutku tiba-tiba agak sakit. Aduh, anakku sayang. Kamu baik-baik saja? Makan pil KB dikira vitamin. mau bohongin siapa ini? Omongan kayak gini aku juga nggak percaya. Larasati, ini salahmu. Apa otakmu bermasalah? Taruh obat pencahar di rumah. Aduh, ibu salah tuduh aku nih. Obat ini kan bukan aku yang maksa dia minum. Terus lagi, sebelum aku bicara soal ini, dia juga baik-baik saja, kan? Ini, Laras, sudah cukup. Mencari orang itu yang penting. Kalau masalahnya makin besar, pengaruhnya ke grup Darmawan kamu nggak bisa tanggung. Komandan Wang, lebih baik cari orang dulu. Setelah ketemu, aku, Darmawan, pasti akan berterima kasih banyak. Jangan sungkan, ini tugas kami. Tapi, Bapak Jaka, aku tanya sekali lagi, apakah kamu tahu keberadaan Maya? Sebentar lagi pergi. Komandan Wang, aku benar-benar nggak tahu, cepatlah pergi cari orang. Aku sangat khawatir dengan keselamatan ibu mertuaku. Anakku nggak pernah bohong. Iya, Kenapa belum pergi? suamiku. Karena Komandan Wang bilang kamu tahu tapi nggak lapor, mendingan kamu bersumpah saja. Bilang kamu nggak tahu di mana ibuku, kan selesai urusannya. Gimana? Nggak berani? siapa? Siapa yang nggak berani? Kalau gitu, ayo bersumpah. Larasati, dasar kamu ini. Aku nggak tahan lagi. Bersumpah ya bersumpah. Bagus, berani sekali. Kalau gitu, sekarang hadap ke kamera, hadap ke Komandan Wang, hadap ke orang tua kita dan bersumpah. Aku bersumpah kepada langit. Kalau aku tahu keberadaan Maya, aku akan Akan apa? putus keturunan. Akan berlutut minta maaf padamu. Keluarkan aku. Pintu lemari ini, tadi kayaknya bergerak, ya? Sepertinya iya. Aku juga lihat, memang bergerak tadi. Coba lihat. Tadi lemari itu apa bergerak lagi? Aduh. Jangan-jangan Tuan Muda benar-benar menyembunyikan orang? Bukan, punggungku ini agak gatal. Suamiku, kenapa kamu segitu tegangnya? Kalau bukan karena melakukan hal yang memalukan, Larasati, kamu nggak habis-habis, ya? Sudah kubilang, aku nggak tahu ibumu di mana. Dia kan orang dewasa, masa aku harus ikat dia di pinggangku? Cepat diam kamu. ayah? Kapan ayah warnai rambut? Warnai rambut apa? Kamu ngomong apa lagi? Gak apa-apa. Cuma agak hijau. Hijau-hijau, menantu. Bagaimana bisa kamu berpikir seperti itu? Yang satu itu ibu tirimu, yang satu lagi suamimu. Mereka berdua pantas? Perkataanmu agak keterlaluan. Larasati, kalau kamu masih ngomong begitu, percaya nggak percaya aku tampar kamu? Ayah juga nggak usah berpura-pura di sini. Aku pikir aku nggak tahu. Ayah kan cuma takut Bapak Darmawan marah. Takut Jaka cerai sama aku. Seharusnya aku sadar dari dulu. Dulu ayah mendukung aku nikah sama Jaka. Kan cuma karena peduli sama uang busuk keluarga Darmawan itu. Kamu. Hari ini kalau mulutmu nggak kubikin bengkak, aku bukan bapakmu. Ribut apa lagi? Ayah, mending kita berdua juga taruhan. Kalau yang kukatakan salah, mau aku minta maaf gimana? Aku akan minta maaf gitu. Kalau aku benar-benar dikasih tanduk, aku juga akan berlutut minta maaf. Jangan. Aku nggak berani terima. Kamu aja yang minta maaf. Jaka, sayang. Cepat keluarkan aku.
Ini bagaimana? Jaka, pesan ini maksudnya apa? Keluarga Darmawan sampai menahan orang? Pemirsa sekalian, baru saja pihak yang bersangkutan menerima sebuah SMS, isinya kemungkinan terkait penahanan ilegal. Ternyata grup Darmawan yang sekaya itu malah melakukan hal-hal kotor. Tuan Muda ternyata melakukan hal seperti ini. Apa grupnya akan bangkrut? Jaka, hari ini kau harus jelaskan semuanya padaku. Ini cuma pesan sampah. Aku sebagai penerus keluarga Darmawan, mana mungkin aku melakukan hal yang melanggar hukum seperti ini? Tolong. Aku sudah tidak sanggup lagi. Jaka, katakan yang sebenarnya pada ibu. Ini sebenarnya bagaimana sih? Bisikan saja pada ibu. Ibu akan coba uruskan koneksi untuk membantumu. Ibu, kalian benar-benar salah paham. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Komandan, kalau suamiku bilang ini salah paham, ya kita telepon saja balik nomor ini. Bukankah lebih mudah? Benar. Bapak, mohon kerjasamanya. Buka kunci ponselnya. Sayang, Suamiku, selain aku, kau masih punya sayang yang lain? Ini cuma nama klien grup. Namanya memang sayang. Jangan sembarangan berprasangka. Prasangka atau bukan, telepon saja pasti ketahuan. Kebetulan aku juga ingin tahu siapa sih sayang kedua ini sebenarnya. Cepat matikan. Ini bukan nada dering istriku? Para pemirsa, baru saja Bapak Lukman menyatakan di dalam kamar keluar nada dering yang sama dengan istrinya, nada dering yang sama. Sampai saat ini, nomor telepon itu dicatat sebagai, sayangnya Bapak Jaka. Apa? Benar juga. Ibu tiri dan suami. Kamu tidak juga punya sayang kedua kan? Aku juga bersumpah. Kalau aku punya sayang kedua aku akan kehilangan keturunan. Wah, benar juga yang aku bilang. Teman-teman, siapa yang ngerti? Nonton drama sampai bos sendiri yang jadi pemain. anak muda sekarang mainnya seru banget. Minggir, Wah, Komandan Wang Anda salah dengar itu nada dering teleponku. salah dengar. Begitu banyak orang, mungkin semua salah dengar. Benar Bapak Jaka, lebih dari juta netizen di live streaming, semua komentar bilang mereka mendengar. Berapa banyak? Jutaan. Benar Bapak Darmawan, netizen sangat peduli dengan urusan grup Darmawan. Suamiku, kenapa kamu panik? Kalau memang tidak ada apa-apa, cepat buka lemari itu dan tunjukkan ke semua orang. Jangan buang waktu semua orang. Larasati, aku panik. Apa? Selalu kamu yang di sini, buang waktu semua orang? Kamu siapa? Lihat wajahmu sendiri di cermin, aku menikahimu itu, keberuntunganmu dari kehidupan sebelumnya. Bisa saja aku menceraikanmu. Panik. Larasati lihat, sikapmu ini yang tidak peduli membuat Jaka sampai seperti ini, dari kecil sampai besar kapan dia pernah mengalami kesulitan seperti ini. Komandan, anak saya pasti ada sesuatu yang sulit diungkapkan. Dan, ini, kamar anak saya. Ada sedikit privasi. Juga normal. Jaka, kamu bicara jujur dengan ayah. Apakah memang ada hal yang tidak pantas dilihat? Kalau tidak ada ayah adalah penyokongmu yang paling kuat. Ayah, ibu benar. Siapa yang tidak punya sedikit privasi? Tetapi sekarang aku harus mengungkapkannya. Di dalam ini, semua adalah data rahasia keluarga Darmawan melibatkan proyek ratusan miliar, sangat tidak boleh dibuka. Lisa, dia begitu serius. Apakah benar dia difitnah? Privasi data rahasia. Suamiku, tetapi lemari ini, aku baru membereskannya pagi ini, di dalamnya semua adalah pakaian dalam kita. Kau, sudah ku bilang ini dokumen rahasia. Pasti aku yang sembunyi-sembunyi menaruhnya di sana. Tapi, suamiku, bukannya dulu kau selalu bilang padaku kau tidak peduli perkembangan grup, hanya mau numpang hidup orang tua, aku. Ayah, aku jamin. Di dalamnya benar-benar berisi dokumen rahasia grup kita. Jangan dibuka. Larasati, anakku sudah begitu yakin, kalau kau masih terus mengada-ada, akan kusuruh dia menceraikanmu. Bercerai? Aku terima. Tapi, kalau di dalam lemari ini bukan dokumen rahasia, melainkan barang memalukan, bagaimana? kenapa kau datang lagi? Besanku. Aku yang tidak mendidiknya dengan baik,
Aku yang tidak berguna, maafkan dia sekali ini. Bagaimana bisa kau suruh mereka bercerai? Sudah terlambat. Nak, ayah tanya sekali lagi. Di dalam lemari itu, benar-benar tidak ada barang memalukan? Ayah, kapan anakmu pernah berbohong pada ayah? Baik, Baik, ayah percaya padamu. Beberapa orang tidak akan menyerah sebelum melihat peti mati. Kamu suka bertaruh, kan? Kamu suka bertaruh, kan? Ayah akan bertaruh denganmu. Ayah akan bertaruh denganmu. Kalau di dalam lemari itu benar ada barang memalukan, aku, Darmawan, akan memberikan seluruh grup Darmawan padamu. Apa? Grup peringkat 3 teratas di kota Megantara diberikan? Wah, Bapak Darmawan kita gila ya. Ayah, jangan. Bapak, kamu gila? Aku tidak gila. Aku percaya pada karakter anakku. Kalau di dalam lemari tidak ada apa-apa, kau harus berlutut dan minta maaf di hadapan jutaan penonton nasional pada anakku. Lalu, pergi dari keluarga Darmawan. Sepakat? Kalau begitu, sekarang kita buka lemari ini. tidak. Besan. Sudahlah. Tidak perlu membuat masalah ini jadi memalukan. Sudah terlambat. Kamu apa yang kamu lakukan? Nak, buka lemari pakaian itu, biar dia lihat apa isinya sebenarnya. Ayah, isinya memang dokumen rahasia. Tidak boleh dibuka. Nak, buka. Hari ini ayah yang akan membelamu. Kamu tidak perlu memikirkan urusan kerahasiaan untuk grup itu. Kerugian apapun ayah yang akan menanggungnya. Nak, ayahmu sudah bilang begitu. Kalau begitu, buka saja. Cepat. Zoom dan ambil close up. Toilet. Aku mau ke toilet. Kamu diam saja ngapain? Cepat buka dong. Lambat banget sih. Bikin kesal banget. Buka pintunya dong, kenapa nggak dibuka? Tuan Jiang, tolong kooperatif. Jago juga bersembunyi. Komandan, apa baunya ini? Kok busuk banget? Laras. Ada orang di dalam? Cepat berlutut dan minta maaf. Anak, kenapa busuk sekali? Bahan rahasia apa? Busuk sekali. Ayah, Ini resep rahasia tahu fermentasi baru yang aku kembangkan. Resep rahasia tahu fermentasi. Baunya busuk, tapi rasanya enak. Anakku memang hebat. Larasati, bukannya kamu bilang ada orang di dalam? Aku tanya, mana orangnya? Ternyata benar-benar tidak ada orang. Media brengsek. Cuma bisa bikin sensasi tiap hari. si Laras. Itu aktor yang kalian sewa, ya? Sudah kuduga. Masa si Tuan Muda melakukan hal seperti itu? Betul. Kak Lisa, ada masalah besar. Penonton dari seluruh negeri membanjiri siaran langsung untuk mencaci kita. Bagaimana kalau kita mundur saja? Busuk sekali. Luar biasa. Jangan pergi sama sekali. Popularitas yang paling penting. Larasati, kamu sekarang, di depan semua orang, segera kepada anakku berlutut dan minta maaf. Lalu, kamu bisa pergi dari keluarga Darmawan. Bapak Darmawan, begini, hari ini adalah kesalahan anak saya. Aku mohon, beri dia satu kesempatan, ya? Beri dia satu kesempatan. Jangan sampai Jaka menceraikannya. Lebih baik berlutut kepada orang lain, daripada percaya anak kandungmu sendiri. Sudah kubilang dari dulu, suruh kamu diam, kamu tidak mau dengar, cepat berlutut dan minta maaf pada Jaka. Barusan, apa yang kalian berdua katakan? Bilang akan putus keturunan, berlutut, dan minta maaf padaku. Yang satunya lagi, akan memberikan grup Darmawan padaku. Benar. Tapi sekarang giliran kamu yang berlutut dan minta maaf pada kami. Cuma menyembah saja sudah murah untukmu. Nak, sekarang kita cerai saja dengannya. Bercerai. Wah, itu bagus sekali. Minta tolong para hadirin, para netizen sekalian. Aku akan mempertunjukkan sulap untuk kalian. Nama sulap ini adalah manusia hidup kembali.
Istriku. Peringkat per jam. Kamu bilang tidak ada orang. Peringkat per jam. Komandan ini ibu tiriku peringkat per jam kesayangan Jaka Maya. Peringkat per jam? Apa peringkat per jam? Perhatian semua, orangnya sudah ditemukan. Astaga, tadi benar-benar ketemu. Bapak Jaka boleh tanya, kenapa ibu mertua Anda bersembunyi di dalam lemari? Jaka, bukannya kamu bilang tidak ada orang di dalam? Kamu bohongi ayah ibumu sendiri. Kamu jelaskan sekarang, kenapa ibu mertuamu, peringkat per jam, bisa keluar dari lemari pakaianmu. Peringkat per jam, ayah salah paham peringkat per jam. Ini semua salah paham, peringkat per jam. Tante tiba-tiba sakit perut peringkat per jam. Di luar banyak orang, peringkat per jam. Dia malu peringkat per jam. Jadi dia masuk bersembunyi. Aku takut, kalian salah paham. Peringkat per jam. Peringkat per jam. Ini obat pencahar khusus yang kubeli dari dokter hewan, obat pencahar kuat. Katakan, kenapa kamu yang minum? Tapi tidak terjadi apa-apa. Ayo, Cepat ambil close up. Paman Anda tenang dulu. Peringkat per jam, ini benar-benar salah paham. Peringkat per jam, salah paham. peringkat per jam, reaksinya tadi, pasti dia mengira obat pencahar, peringkat per jam, pasti dia mengira obat pencahar, peringkat per jam, sebagai pil KB. Paman, ini benar-benar salah paham. Kamu memang kelaparan ya? Apa saja mau dimakan? Peringkat per jam, apa saja mau dimakan? Peringkat per jam. Dia sudah berumur berapa? Aku masih muda begini. Peringkat per jam. Mana mungkin aku mau sama wanita tua? Peringkat per jam. Peringkat per jam, dasar anak kurang ajar, Coba sebut wanita tua sekali lagi. peringkat per jam, aku pukul kamu. Dasar anak kurang ajar, coba kau sebut lagi wanita tua, aku pukul kau sampai mati. Pak Lu, tenang, tenang. Setiap hari aku merendahkan diri di depan ayahmu, sudah kubilang. Hari ini kau berani juga menginjak-injak aku, hari ini kalau mulut busukmu tidak kuhancurkan, aku tidak akan pakai marga lu lagi. Para pemirsa, sekarang semua bukti mengarah pada terdakwa memiliki hubungan tidak senonoh dengan ibu mertuanya. Tapi dia belum mengakuinya. Ditelantarkan masih cari alasan. Tidak tahu malu seperti ini baru pertama kali aku lihat. Wah, Benar-benar baru pertama kali lihat. Selingkuh sekali, bisa sekaligus memberi tanduk pada istri dan mertuanya. tidak sia-sia menonton, seru banget. Jaka, Laras baru masuk rumah 7 hari. Baru 7 hari, kau sudah beralih hati. Kau masih manusia tidak sih? Ibu, mana ada aku beralih hati? Kalian tidak bisa lihat apa saja lalu percaya apa saja. Dia ada di kamarku, lalu aku pasti berselingkuh dengannya. Sungguh keras kepala. Sudah dikremasi, mulutnya masih ada. Orangnya sudah keluar dari lemari, kau masih berani cari-cari alasan di sini? Sejak hari Laras masuk rumah ini, setiap hari dia cuci kaos kaki dan celana dalammu. Dia juga masak sup iga untukmu untuk menguatkan tubuh dan persiapan hamil. Kau malah diam-diam berselingkuh dengan istriku di belakang Laras. Kau masih berani bicara? Kamu ini anak manis ya? Muka keluarga Darmawan. Hari ini kau habiskan semuanya? Sekarang, Seluruh negeri, begitu banyak orang sedang menonton. Bagaimana aku bisa angkat kepala lagi di depan orang? Kenapa? Jadi bisu? Tadi siapa yang bersumpah kalau ada orang di lemari, akan berlutut minta maaf padaku? Dan kau juga. Tadi ada jutaan orang di live stream yang lihat. Kalian ingin mengingkari janji. Kalian mau ingkar janji? Laras, ayah minta maaf padamu. Ayah seharusnya percaya padamu. Laras, barusan kami salah paham tentangmu. Tapi, grup Darmawan ini sungguh. Grup sebesar ini tidak bisa diberikan begitu saja. Sudah tahu, kalian pasti tidak rela. Begini saja. Aku punya satu syarat. Asalkan Jaka mau setuju. Masalah ini tidak akan kupermasalahkan. Baik, menantu, cepat katakan. Tolong tanya, di ruang siaran langsung ini, sekarang ada berapa banyak orang?
Masih ada. 5 juta. Baik. Asalkan Jaka mau setuju. Di hadapan 5 juta penonton, memberikan sujud dan permintaan maaf untukku, mengakui di depan umum kalau dia berselingkuh dengan ibu mertuanya sendiri. Dialah yang berselingkuh duluan. Masalah ini bisa ku maafkan. Kamu gila ya? Kamu benar-benar mau aku sujud minta maaf? Wah, cuma sujud lalu selesai? Hukumannya terlalu ringan ya? Kamu tidak mengerti. Bagi keluarga kaya, kadang muka ini lebih berharga daripada harta. Lebih berharga daripada harta, benar-benar tinggi. Jaka, kamu dengar tidak? Cepat sujud di hadapannya dan minta maaf. Sayang. Aku. Jangan panggil aku sayang. Aku jijik. Laras. Tenangkan dirimu. Banyak orang yang melihat. Kasih aku muka sedikit. Kamu dan ibu mertuamu saat berhubungan intim. Kenapa tidak bilang malu? Sudah cukup. Jangan buat aku memalukan diriku lagi di depan banyak orang. Suruh mereka pergi dulu. Kamu mau aku berlutut berapa lama? Aku akan berlutut selama itu. Bahkan berlutut di papan cuci pun bisa. Aku berlutut di kaktus pun bisa. Aku Bagaimana kalau tidak? Laras, sudahlah, jangan bercanda lagi. Bagaimanapun juga, aku ini pewaris grup Darmawan. Kamu mau aku di depan penonton seluruh negeri begini? Ini bukan mempermalukan grup kita. Aku tidak peduli kamu malu atau tidak. Yang aku tahu sekarang, kalau kamu tidak berlutut minta maaf, grup Darmawan ini nantinya akan berganti nama jadi Laras. Anak durhaka. Laras sudah memberimu kesempatan. Kamu masih saja keras kepala. Nak, cepat minta maaf. Ini kan hasil jerih payah 3 generasi keluarga kita. Ayah, ibu, sekarang lebih dari 5 juta orang sedang menonton. Kalau aku benar-benar berlutut, aku tidak akan punya muka lagi. Kamu. Aku sudah memberinya kesempatan, dia sendiri yang tidak menghargainya. Kalau begitu, tepati janjimu. Tadi sudah direkam, kan? Tenang saja. Penonton di seluruh negeri. Penonton di seluruh negeri Dukungan merasa mereka malu. sudah terlihat. Komandan, kali ini grup Darmawan benar-benar mempermalukan diri di seluruh negeri. Kalau berani tidak memberi, pasar saham akan langsung kolaps. Nanti, harga diri dan gengsi hilang semua. Grup Darmawan hanya akan tinggal cangkang kosong. bukankah ini stempel khusus ketua grup kita? Iya, stempel melambangkan identitas ketua. Sepertinya Bapak Darmawan kali ini serius. Baiklah, baiklah. Aku berlutut. Aku berlutut, cukup. Sudah cukup? 2 lutut. Laras, jangan keterlaluan. Jaka, kamu mau cari masalah apa lagi? Aku sudah bersujud padamu. Kamu masih mau apa lagi? Wanita licik, demi harta keluargaku, sampai malu pun tidak peduli? Jaka, cepat kembalikan ke Laras. Banyak orang sedang melihat, kamu ini mau buat masalah apa? Anak, kamu berikan dulu padanya. Banyak orang sedang melihat. Paling-paling nanti kita ambil kembali saja. Beri apa? Tidak usah. Aku tidak selingkuh. Kenapa harus memberi? Kalau kamu selalu bilang tidak selingkuh, kita juga tidak boleh menuduhmu sembarangan. Selanjutnya, seharusnya kita tanya ibu tiriku. Dia bilang apa? Iya ya. Bukannya tadi ada satu orang lagi yang baru keluar dari lemari? Orang itu mana? Masih perlu ditanya, pasti ke toilet. Kalau menurut pemahamanku tentang pria, dia mungkin memang tidak selingkuh. Kalau menurut pemahamanku tentang pria, dia pasti selingkuh. Di mana? Berani tidak? Aku belum koordinasi dengannya. Kalau dia ceroboh ngomong, habislah sudah. Sudah? Urusan rumah tanggamu ini, aku tidak mau ikut campur. Tapi kamu dan Maya, nanti ikut aku ke kantor untuk pernyataan. Ayo pergi. Ini. Cari dia. Sandiwara ini juga sudah hampir selesai. Maya, saatnya giliranmu tampil. Sangat puas.
Ini sudah sejam lebih. Jangan-jangan ada masalah? Aku barusan sudah beritahu bagian medis. Mereka sudah siap siaga. Mbak Lisa, aku benar-benar tidak tahan lagi. Baunya terlalu menyengat, aku mau pulang. Tidak boleh. Sudah bertahan begini lama, bau pun harus ditahan. Hari ini kita harus jadi yang pertama wawancara. Benar-benar suara yang bisa dikeluarkan istriku. Ayo, ayo, ayo. Cepat siapkan. Aduh, puas banget. Kata-kata baru Darmawan. Ibu Maya, barusan Nyonya Larasati menyebutkan, botol pil KB itu diganti dengan obat pencahar kuat. Boleh tanya, apakah Anda yang minum obat ini? Ibu Maya, sebenarnya Anda dan Jaka apakah ada hubungan spesial? Ibu Maya, semua orang bisa lihat, nama pengirimnya tercatat sayang. Apakah Anda si pengirim ini? Ibu Maya, boleh tanya apakah Bapak Jaka yang mengurung Anda di lemari? Yang mengurung Anda di lemari, saya... Minggir. Maya, masalah hari ini harus kamu jelaskan jelas padaku. Suamiku, ini semua salah paham, dengarkan penjelasanku. Salah paham? Kalau begitu aku tanya kamu, kita berdua sudah setengah bulan tidak berhubungan. Dengan keadaan normal, buat apa kamu minum pil KB itu? Buat apa? Bicara. Kambing tua makan rumput muda. Kamu tidak takut tersedak? Anakku masih sangat muda, sudah kamu rusaki seperti ini. Bu, aku sudah bilang, bukan seperti itu. Ibu juga dipengaruhi oleh Larasati wanita itu. Tante, kamu bilang pada mereka, apakah kita benar-benar hubungan seperti itu? Hubungan kita kalau sampai ketahuan, harta keluarga Darmawan benar-benar akan jadi milik Larasati semua. Apa? Aku dan Jaka benar-benar tidak ada apa-apa. Bagaimanapun juga, aku ini kan ibu mertuanya. Mana mungkin aku melakukan hal yang lebih kejam dari binatang ini, suamiku. Besanku, kalian harus membelaku. Sejak Jaka menikah dengan Laras, aku selalu menganggap Jaka seperti anak kandung sendiri. Siapa sangka Laras dia selalu memikirkan orang dari sisi buruknya. Lihatlah, kami bersih. Sama sekali bukan hubungan seperti itu. Ini semua karena Larasati pikirannya terlalu. Teman-teman wartawan sekalian, Sebenarnya, orang yang berselingkuh bukan aku, melainkan dia. Aku, coba katakan. Dengan siapa aku berselingkuh? Kamu masih berani menyebut Laras? Kamu dan Jaka yang bersembunyi di lemari masih belum jelas. Sekarang kamu malah menuduh putriku. Aku bilang dia berselingkuh. Ya, dia memang berselingkuh. Banyak orang menonton di sini. Bicaralah dengan bukti. Kalau tidak, itu fitnah. Komandan Wang, apakah aku memfitnah? Ada orang di sini yang tahu. Mungkin kalian semua tidak tahu. Nona Larasati ini, sebelum dia naik kelas, dia adalah sales legendaris di dealer mobil. Kemampuannya adalah menemani klien minum-minum larut malam, lalu keluar dari hotel dengan pakaian tidak rapi. Prestasinya semua didapat dengan cara begitu. Awalnya kukira kau wanita yang jujur dan baik. Tak kusangka kau begitu mesum. Ayah, Kamu lihat kan? Kamu hampir dikerjai orang seperti ini. sales terbaik kenapa? Bertemu pria berarti berselingkuh? Ini jelas fitnah, kan? Betul kan? Wanita inilah yang berselingkuh, malah balik menuduh. Kurasa masalahnya tidak sesederhana itu. Nona Laras, benarkah kejadiannya seperti itu? Nona Laras, selain minum dan makan, dengan klien pria itu, apakah ada aktivitas lain? Nona Laras, Anda. Aku, Larasati, bertindak terang-terangan dan jujur. Setiap prestasiku bersih dan murni. Sedangkan soal tindakan menemani makan, minum, dan tidur yang dia sebutkan, justru aku yang ingin bertanya kepada kalian berdua. Lemparkan bukti ke wajahku, hanya dengan omongan kosong mau menjelekkan namaku. Mimpi kalian. Jangan lancang. Kau kira aku tidak punya? Lihat sendiri. Semua lihat baik-baik. Inilah buktinya. Ini bagaimana bisa?
Tadi jelas masih ada. Kok tiba-tiba hilang? Larasati. Pasti kau. Diam-diam menghapus fotonya. Di foto tadi itu, pria itu masih memeluk bahumu. Kenapa begitu sampai di tanganmu, langsung hilang? Saat aku pegang HP ini, fotonya sudah seperti ini. Selain kalian berdua di sini, siapa yang lihat aku hapus? Iya juga. Dia tidak mungkin menghapusnya, kan? Ayah, ibu. Aku tadi benar-benar melihat dia menghapus foto. Kalian harus percaya padaku. Lagi-lagi trik lama. Kalian sendiri yang menabrak moncong senjata. Jangan salahkan aku memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat kalian jatuh reputasinya. Larasati, kau ini. Sekarang aku mengerti. Kau buat masalah sebesar ini, cari tim SAR, cari media, unggah di TikTok. Semua sengaja untuk mengacaukan keadaan. Supaya Jaka dijadi kambing hitam. Lalu kau naik posisi. Kok teganya kau? Laras. Sebelumnya, aku pikir aku salah menuduhmu. Bahkan minta maaf ke Bapak Darmawan. Tak disangka, kau benar-benar melakukan hal seperti ini. Hapus bukti masih ngotot. Kenapa kau bisa berubah begini? Sungguh mengecewakanku. Kemampuan kalian berbohong di depan mata ini, harusnya aku pelajari. Tunggu. Tunggu. Foto yang dihapus dari ponsel sekarang tidak langsung hilang. Masih akan disimpan di folder sampah selama beberapa hari. Kamu tadi bilang aku sengaja menghapus foto itu. Kalau begitu, berani tidak kamu buka folder sampahnya, supaya semua orang lihat. Jangan rekam. Sayang. Sambil lihat video kita berdua. Lebih seru. Jahat, tidak boleh. Di folder sampah masih ada video mesra aku dengan Jaka. Jangan sampai dilihat orang. Ibu Maya. Mohon kerjasamanya. Aduh, aku baru ingat. Aku sebelumnya sudah hapus foto ini. Sekarang mungkin sudah tidak bisa ditemukan. Artinya, saat kamu menyerahkan tadi, sebenarnya isinya kosong. Aduh, maaf. Aku lupa soal itu. Lupa. Maya, secara logika, ingatanmu seharusnya tidak seburuk itu. Soalnya, kunci layarnya saja pakai tanggal lahir Jaka. Kamu. Jangan asal tuduh. Oh ya, barusan saat kamu memasukkan kode, aku lihat. 09. Benar kode Jaka. Laras, sudah cukup, Laras. Kamu salah lihat. Kamu sendiri yang merasa bersalah, masa kamu menuduhku seperti ini? Ibu Maya, boleh saya tanya? Kenapa? Kok kata Sandi kamu diatur jadi ulang tahun menantu laki-laki? Ibu Maya? Kamu bilang ada foto Nyonya Larasati selingkuh? Sekarang bilang fotonya udah dihapus? Apa kamu sedang? Mengarang cerita dan memfitnah? Ibu Maya, tolong jelaskan. Cuma kakak Sandi doang. Itu ulang tahunku. Terus kenapa? Apa yang istimewa? Iya. Ini pasti ada masalah. Kok bisa kebetulan banget? Lihat kamu, mikirnya kebanyakan lagi, walaupun itu ulang tahunnya, terus buktiin apa? Laras, kamu tahu nggak kalau masalah ini pengaruhnya ke grup sebesar apa? Udah, berhenti di sini aja. Aku kasih kamu 30% saham. Kamu juga nggak perlu cerai sama Jaka lagi. Gimana? Nggak bisa, cerai. Harus cerai. Kasih grupnya ke aku. Kamu sendiri yang bilang. Sekarang jadi cuma 30%. Memang pantas jadi Bapak Darmawan yang jago main strategi. Perhitungannya bagus banget. Laras, 30% itu udah banyak. Jangan serakah. Aku yang serakah? Atau kalian yang merasa bersalah? Larasati. Kamu keterlaluan. Kamu kan bilang kita punya hubungan khusus? Kalau berani, tunjukin buktinya. Nangkep selingkuh harus ada bukti. Dia keluar dari lemari, bukan turun dari tempat tidur. Kalau kamu nggak bisa kasih bukti, aku bakal cari pengacara dan gugat kamu. Laporin kamu karena memfitnah. Wah, Tuan Muda ngomong kayak gitu nggak tahu, malu banget ya. Orang kayak gini kalau nanti jadi direktur grup, aku mendingan mundur. Kalau berani, kamu tunjukin aja buktinya. Biar semua orang lihat. Memang udah di ujung tanduk. Masih aja keras kepala. Kan cuma mau bukti. Aku punya. Wahaha, kalau kamu punya bukti ngapain sembunyi-sembunyi di sini? Jaka benar. Hari ini kalau kamu tidak bisa menunjukkan bukti,
Aku tidak hanya akan membuatmu mengganti rugi. Semua kerugian reputasi grup Darmawan tapi juga akan membuatmu nantinya di kota Megantara tidak bisa bertahan selamanya. Laras, keluarga Darmawan tidak bisa kita lawan. Lebih baik kita mengalah saja. Ayah juga dikhianati, ayah juga sedih. Tapi kamu ingat enggak? Ayah pernah bilang ke kamu rugi itu rezeki. Kita ngerugi dikit nggak bakal ada daging yang copot. Udahlah. Mengaku kalah. Terakhir kali aku mengaku kalah ujung-ujungnya mati mengenaskan. Di kehidupan ini, kenapa aku harus mengaku kalah? Di kehidupan sebelumnya, hanya karena tidak menangkap kalian sedang beraksi, akhirnya kalian bisa memutarbalikkan fakta dan menyalahkanku. Di kehidupan ini, masa aku nggak siapin jaga-jaga dari awal? Aib kalian. Aku akan memperlihatkannya ke semua orang. Jangan sok-sokan jadi dukun kasih ke aku. Laras, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ibu minta maaf ke kamu, ya, cepat matikan itu. Jangan buru-buru dong. Pemeran utamanya sebentar lagi akan muncul. Berita besar. Hubungan tidak senonoh antara pihak yang bersangkutan dengan ibu mertuanya. Hubungan tidak senonoh. Sudah terbukti. Para pemirsa, di belakang saya adalah... Semua bisa melihat. Jangan rekam. Ini bukan saya. Ini palsu. Jangan rekam. Masih bilang ini bukan kamu? Aku bunuh kamu. Aku habisi kamu. Stop. Jangan sampai dia terluka. Suamiku, jangan kamu yang berkelahi, jangan pukul Jakaku. Kembalikan Jakaku. Apa yang kamu mau? Aku akan memberikan apa yang kamu mau. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, dan kamu langsung bergaul dengan menantu laki-laki. Bergaul dengannya? Apakah kamu tidak merasa bersalah kepada Laras? Aduh, pasangan seperti ini memang harus dipukul. Pasangan seperti ini memang harus dipukul. benar-benar selingkuh ya. Wah, benar-benar selingkuh ya. Wah, benar-benar selingkuh. Siap-siap nonton drama. Aduh, siap-siap nonton drama. Aduh, aku malah membela dia sebelumnya. Kamu sama seperti Jaka, mudah berubah. Aduh, kamu sama seperti dia, mudah berubah. Aduh, kamu sama seperti Jaka, mudah berubah. Kembalikan nama baik anakku. Bapak Jaka, jangan terlalu emosi. Semua minggir. Ayah mau apa? Jangan emosi. Aku anak kandungmu. Semua ini bohong. Ini fitnah. Cepat katakan sesuatu. Ah ya, betul. Jaka benar. Semua ini bohong, semuanya palsu. Ini bukan urusan kami. Jangan. Laras, keluarga Darmawan yang salah padamu. Aku gagal mendidik anak, komisaris grup Darmawan. Aku juga tak pantas lagi menjabat. Jaka, Aku bersusah payah membesarkanmu. mengirimmu ke luar negeri, bersekolah di tempat terbaik, bahkan hak waris grup Darmawan, kutitipkan padamu, kau malah begini? Berani-beraninya selingkuh dengan ibu mertuamu sendiri. Kau begitu menghancurkan dirimu sendiri. Menghancurkan nama keluarga Darmawan? Nak, kenapa kau begitu bodoh? Bicara, kau bisu? Aku memang suka Maya, kenapa? Larasati, dengarkan baik-baik. Yang kusukai, selalu Maya. Bukan kamu. Nak, Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngomong sembarangan. Memangnya Larasati itu ada bagus-bagusnya apa? Kerjanya cuma kerja dan urus bisnis. Dia bisa kayak Maya, yang nemenin aku tiap hari, dan merawat aku. Maya lebih baik 100 kali lipat darinya. Dia tahu apa yang aku suka, dan apa yang aku mau. Tapi dia, selain bikin masalah buat aku, dia cuma bikin aku malu. Kalau bukan karena Maya, aku nggak akan pernah menikahimu. Kamu pikir aku suka kamu apa? Bentuk tubuh nggak ada, romantisnya juga nggak ada.
Dibandingin sama Maya, kamu nggak pantas buat ngangkat sepatunya aja. Aku mau muntah. Jijik banget. Istrinya itu buta banget ya, sampai mau nikah sama dia. Kok kamu bisa ngomong hal yang durhaka kayak gitu? Ibu percaya banget sama kamu, tapi kamu malah bohongi ibu. Jaka, pegang hati nuranimu dan katakan. Sejak Laras menikah denganmu, apa dia pernah minta uang mahar 1 rupiah pun dari keluargamu? Masak harta bawaan dia sendiri diserahin semua ke kamu. Sekarang kamu perlakukan dia seenaknya. Kamu nggak merasa bersalah sama Laras? Memangnya aku salah apa sama dia? Sudah. Jaka, kamu sengaja memanas-manasi di depan umum, memperkeruh konflik, dan berkali-kali menghalangi penyelidikan kami. Sekarang, kamu sudah diduga dengan sengaja menghalangi tugas pemerintahan. Beritahu tim SAR di pintu, agar segera masuk, bantu eksekusi penangkapan, dan kamu juga. Ikut kami untuk diperiksa. Tunggu dulu. Tunggu. Saya mau bicara. Darmawan ini, dia benar-benar sangat sayang anaknya. Bapak Darmawan, mungkin kamu mau menghalangi kami menjalankan tugas, walaupun dia anakmu, dia tetap harus patuh hukum. Sudah ada ide, cepat selamatkan Jaka. Kamu tidak rela anakmu dibawa, kan? Berusaha melindunginya? Aku tahu kamu sayang anakmu. Tapi masalah ini, dia yang pertama menyakiti anakku. Tak ada yang bisa menggantikan dia. Ayah. Aku tahu. Ayah masih mendukungku. Serahkan segel grup Darmawan. Keluarkan. Mulai hari ini, grup Darmawan secara resmi diserahkan ke Larasati untuk dikelola. Sedangkan kamu, mulai sekarang, jangan pernah masuk ke keluarga Darmawan lagi. Aku juga tidak punya anak seperti kamu. Bapak, kamu gila? Kenapa? Grup Darmawan, milik keluarga kami. Hasil kerja keras 3 generasi. Dia orang luar. Kenapa dia bisa? Besan, bukan. Bapak Darmawan, Jaka, dia memang salah, tapi dia tetap anakmu sendiri, grup Darmawan ini. Pasti nanti harus diberikan ke keluarga sendiri. Bagaimana bisa diberikan ke orang luar untuk meneruskan? Diam kamu. Kamu pantas bicara di sini? Saya kasih kamu kesempatan terakhir. Serahkan segel grup. Jangan diberikan. Kalau kamu memberikannya ke dia, kamu sudah tidak ada harapan lagi. Grup Darmawan adalah kartu terakhirmu. Kamu tidak boleh memberikannya ke dia. Maya, cukup denganmu saja. Harta keluarga Darmawan ini, saya tidak mau juga. Bawa pergi. Dasar kamu manis banget, kamu tunggu saja. Bagas, cepat ikut. Mulai hari ini, kamu adalah ketua Dewan Direksi baru grup Darmawan. Keluar, mereka berdua itu. Pasangan pezina. Ayo kita lempar mereka sampai mati. Lempari sampai mati. Tidak tahu malu. Lempari sampai mati. Komandan Wang, cepat hentikan mereka. Jangan lempar lagi, jangan. Lempari sampai mati. Ahem. Yang masih pegang barang, lempar habis. Jangan lempar lagi. Lempari sampai mati. Bagus sekali. Lagi hole in one. Tak kusangka keterampilan bermain golf Bapak Lu begitu hebat. Darmawan, ada perlu apa dengan saya? Laras? Oh tidak, Bapak Lu. Silahkan minum teh. Saya bawa khusus untuk Bapak, Longjing Pramusim Semi. Coba Bapak cicip. 5. ASI. Bapak Lu. Cara Bapak benar-benar hebat. Jujur saja. Dulu itu, grup Darmawan terlihat makmur, tapi rantai dana sudah putus setengah. Klien lama yang sudah mengikuti saya puluhan tahun, kabur semua, sungguh membuatku mati rasa. Tak disangka begitu Bapak mengambil alih, hanya dalam waktu 3 bulan singkat, harga saham naik 3 kali lipat. Perusahaan juga kembali ke 3 besar kota Megantara. Ini benar-benar mengagumkan. Darmawan,
Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Itu. Bapak lihat saya ini. Sudah berkecimpung di dunia bisnis puluhan tahun. Sedikit banyak paham juga seluk-beluknya. Lagi pula kita sebelumnya bisa dibilang satu keluarga. Saya pikir, bagaimana kalau Bapak bisa menempatkan saya sebagai wakil direktur? Saya jamin, kedepannya pasti patuh pada Bapak. Jamin tidak akan banyak bicara. Satu keluarga, Darmawan. Jangan-jangan kau lupa, dulu siapa yang mengusirku dari rumah? Siapa yang bilang grup ini tidak ada hubungannya denganku? Ini, Kita. Sudah lama bukan keluarga. saya yang waktu itu buta, tidak bisa melihat watak anak durhaka itu lebih awal. Dan salah paham padamu, ini akibat perbuatanku sendiri. Sekarang kalau dipikir, saya sangat menyesal. Tunggu. Saya tidak bilang tidak memberikannya padamu. Benarkah, Bapak Lu? Wah, terima kasih banyak. Saya jamin kedepannya akan sepenuhnya patuh pada Bapak. Oh iya, Bapak Lu. Sudah lama Bapak menjabat, belum pernah mengadakan pesta pelantikan. Bagaimana? Kalau begini, malam ini saya yang akan mengurusnya untuk Bapak. Bapak tidak perlu repot. Saya jamin akan diadakan dengan meriah dan megah. Tidak perlu terlalu mewah. Sederhana saja. Utamanya untuk memanfaatkan pesta ini menyinggung di depan Dewan Direksi tentang pengangkatanmu sebagai Wakil Ketua Dewan Direksi. Baik, baik, baik. Saya segera mengaturnya. Hadirin sekalian, saya ingin mengucapkan sesuatu. Grup kita ini bisa sampai seperti hari ini, sungguh harus berterima kasih banyak kepada Ibu Larasati. Beberapa waktu lalu, anak durhaka saya itu memicu skandal memalukan, membuat saham grup Darmawan anjlok terus. Jujur saja, saat Ibu Larasati baru menjabat, saya juga tidak yakin. Tapi baru 3 bulan ini, harga saham langsung naik 3 kali lipat. Kemampuan Ibu Larasati ini, sungguh tak perlu diragukan lagi. Benar sekali. Klien besar dari grup Selatan waktu itu. Cuma butuh 3 kalimat dari Ibu Larasati langsung deal. Jauh lebih hebat daripada kami yang tua-tua ini. Ibu Larasati, saya menghormati Anda. Ibu Larasati, saya juga ingin bersulang untuk Anda. Sebelumnya keluarga kami begitu bersalah pada Anda. Anda tidak mendendam, masih mengizinkan suami saya tetap bekerja di grup ini. Saya berterima kasih. Laras? Ayah juga minta maaf. Dulu ayah sudah pikun dan buta. Kedepannya, siapapun yang berani menyakiti kamu lagi, ayah rela mempertaruhkan nyawa tua ini untuk melindungimu. Semuanya terlalu sungkan. Prestasi grup yang kita raih hari ini bukan semata-mata hasil kerja saya sendiri. Ini berkat kepercayaan semua pemegang saham dan hasil kerja keras seluruh karyawan perusahaan. Di sini, saya menghormati kalian semua. Selain itu, hari ini saya juga ingin mengumumkan satu hal. Grup memutuskan Bapak Darmawan sebagai wakil presiden grup. Terima kasih, Ibu Larasati. Terima kasih, para pemegang saham. Saya berjanji akan menjalankan tugas dengan baik, memberi contoh, dan membantu Ibu Larasati mengelola grup dengan baik. Minggir. Kalian berdua datang untuk apa? Kalian tidak diterima di sini? Keluar. Pergi. Grup Darmawan ini, pada dasarnya adalah milik keluarga Darmawan. Aku kembali ke wilayah sendiri, kenapa aku harus pergi? Aku kembali kali ini hanya untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Hak waris grup Darmawan. Kamu masih berani menyebut hak waris di depanku? Apa kamu pantas? Aku tidak pantas. Larasati pantas mendapatkannya. Kenapa dia tidak pantas? Direktur Laras masuk ke grup, baru 3 bulan mengambil alih, perusahaan sudah diselamatkan. Dari segi kemampuan, dia 100 kali lebih baik darimu yang cuma bermalas-malasan dan cari masalah setiap hari. Jangan bicara seperti itu. Kemampuan Direktur Laras memang luar biasa, tapi sehebat apapun dia, lalu bagaimana? Pada akhirnya, grup ini tetap milik keluarga Darmawan. Lagi pula, dia orang luar, berhak apa mengatur aset keluarga Darmawan? Diam kau.
Dia sudah bukan pewaris grup Darmawanku lagi. Kalau kamu masih terus mengganggu, Sen, jangan salahkan aku kalau aku berbalik. Siapa bilang aku bicara tentang dia? Pewaris grup Darmawan adalah Jaka? Aku tidak menyebut namanya. Yang aku maksud adalah bayi dalam kandunganku ini. Coba lihat baik-baik. Aku hamil anak Jaka. Anak ini benar-benar keturunan asli keluarga Darmawan. Meskipun nanti grup Darmawan tidak diberikan ke Jaka, kau harus memberikannya untuk anakku ini. Ada apa ini? Ini cucu kandung keluarga Darmawan. Kamu tidak tahu malu. Bisa-bisanya hamil. Masalah yang lalu belum selesai dihitung. Bisa-bisanya datang ke depanku untuk pamer. Hari ini aku akan menghajarmu. Coba sentuh dia sedikit saja. Wah, cara bicaramu kok mirip Larasati si manis itu, sama-sama tidak enak didengar. Ku beritahu, yang ku kandung adalah satu-satunya penerus keluarga Darmawan. Grup ini hanya sementara di bawah nama keluarga Lukman. Ini, anak inilah, penerus masa depan grup ini. Ayahku hanya secara lisan menjadikanmu direktur sementara. Kau, Larasati, benar-benar menganggap grup ini seperti milikmu sendiri. Maya, kamu yakin sekali ya? Anak ini anak Jaka? Kalau bukan anak Jaka, lalu anak siapa? Masa? Anak ayahmu yang tak berguna itu. Hahaha. Ah, sepertinya sekarang dia sudah tidak punya kemampuan itu lagi. Kau... Ayah kan selalu ingin punya cucu. Beberapa bulan lagi, ayah sudah bisa menggendong cucu kandung sendiri. Tapi nanti kalau anakku tahu, kakek kandungnya menyerahkan grup Darmawan ke orang luar. Menurut ayah, dia akan membenci ayah tidak. Ibu setuju, kan? Aduh, Harta keluarga Darmawan mana bisa jatuh ke tangan orang luar. Ini membuat cucumu nanti punya harapan apa? Bapak Lukman, jangan ditertawakan. Saya dan Ibu Lestari kami sudah menanti-nantikan cucu hampir 10 tahun. Sekarang akhirnya punya anak ini. Ini adalah penerus keluarga Darmawan. Lihat. Sebelumnya, Jaka berbuat salah memang harus dihukum. Tapi anak itu tidak bersalah. Diam, Darmawan, kau bicara panjang lebar. Bukan cuma ingin membela cucumu. Untuk minta kembali grup Darmawan? Tidak. Saya hanya... Baik. Saya bisa setuju. Tapi ada satu syarat. Anak dalam kandungan Maya harus benar-benar anak Jaka. Maksudmu apa? Maksudmu apa? Kamu curiga anak itu bukan anakku? Larasati, jangan keterlaluan. Menurutmu, Maya itu orang seperti apa? Kamu tidak tahu? Dia hanya peduli uang. Jaka. Dia menjelek-jelekan aku lagi. Kamu bohong. Maya bukan orang seperti itu. Dia bersamaku karena cinta. Bukan karena uang. Sama sekali bukan karena uang. Jangan asal tuduh di sini. Maya, aku tentu tahu. Kamu bukan orang seperti itu. Larasati, kamu jangan di sini, jangan cari gara-gara di sini. Kalau berani, tunjukkan bukti yang nyata. Jangan cuma omong doang di sini. Bukti nyata? Jaka, kamu bilang terus-terusan anak dalam kandungan Maya. Coba lihat sendiri. Ini bukti apa? Azoospermia. Ini. Bagaimana mungkin ini? Azoospermia. Kolom nama. Di halaman pertama, Ini tidak mungkin. Ini pasti ini dipalsukan olehnya. Pasti dia sudah menyiapkannya sebelumnya. laporan palsu. Apakah kalian mau melihatnya dengan teliti? Tanggal di laporan ini hari apa? Tahun lalu. Benar, ini adalah saat aku sedang mempersiapkan kehamilan. Sebelumnya, pergi ke rumah sakit bersamamu. Melakukan pemeriksaan, takut menyakiti harga dirimu. Jadi selalu menyembunyikannya darimu.
Bahkan biasanya untukmu, sup iga yang direbus, di dalamnya juga ditambahkan berbagai bahan makanan yang memperkuat energi vital. Siapa yang menyangka kamu begitu tidak berguna? Ternyata anak ini bukan anak Jaka. Jaka, pasti ada kesalahpahaman di sini. Mungkin rumah sakit mencampur adukan laporan, atau dia diam-diam mengubah tanggalnya. Kalau begitu, aku ingin menyarankan kalian untuk melakukan tes DNA, hanya takut ada yang merasa bersalah, tidak berani melakukannya. Ayo pergi. Sekarang ikut aku. Jaka, kamu benar-benar mau buat laporan tes DNA? Kamu tidak percaya padaku? Ikut aku. Jaka, kamu harus percaya padaku. Sejak kenal kamu, aku cuma pernah sama kamu dan Lukman melakukan hal seperti ini. Orang tua itu sudah lama tidak punya kemampuan itu lagi. Anak ini benar-benar anakmu, percayalah padaku. Sekarang aku tanya kamu, pergi atau tidak? Jaka, ada masalah apa? Kita bicara di rumah saja, ya? Bicara di rumah saja. Kamu jelas-jelas merasa bersalah. Aku tidak. Aku sudah berkorban untukmu. Sampai warisan grup Darmawan pun tidak kumau. Kamu berani diam-diam hamili anak orang lain di belakangku? Aku akan mengatur kamu. Satpam. Wanita, aku tidak akan membiarkanmu. Aku kira akhirnya bisa punya cucu. Anak ini bukan anak Jaka. Kalau begitu, jangan-jangan ini anak. Anak yang kamu kandung jangan-jangan anakku? Anak yang kamu kandung ini, jangan-jangan anakku? Tidak boleh. Sekarang hanya Lukman yang bisa membantuku. Aku harus menjadikan anak ini sebagai tanggung jawabnya. Suamiku, anak ini memang anakmu. Aku sebelumnya bodoh, bermain serong dengan Jaka. Justru karena aku tahu anak ini adalah anakmu, makanya aku tidak berani pergi untuk tes DNA bersamanya. Lukman, perempuan ini tidak ada satupun kata yang jujur. Kamu jangan sampai mempercayainya. Sial banget nasibku sampai berurusan dengan Perempuan sepertimu. Kalau bukan karena kamu, keluarga Darmawan kami mana mungkin bisa kacau seperti sekarang. Suamiku, aku tahu salah. Aku tidak akan berani lagi. Aku akan merawat kandungan dengan baik dan melahirkan anak ini. Tolong lihatlah atas nama anak ini, beri aku kesempatan sekali lagi. Suamiku. Ayah, meskipun anak ini bukan anak Jaka, belum tentu juga anakmu. Tapi bagaimana kalau anak ini benar-benar anakku? Bagaimana? Laras, ayah selalu ingin punya anak lagi. Sayangnya ibumu meninggal lebih awal. Sekarang, akhirnya ada kesempatan lagi. Kamu pasti bisa. Mengerti maksud baik ayah, kan? Aku tidak bisa mengerti. Laras, aku tahu, Maya pernah berbuat salah hal yang menyakiti kita berdua, tapi aku percaya dia pasti akan berubah suatu hari nanti. Antara suami istri harus saling memberi kesempatan, kan? Lukman, bisa nggak kamu sadar? Wanita ini nggak cuma selingkuh darimu, dia juga menyakiti anak kandungmu sendiri. Bagaimana bisa kamu begitu lemah? Lukman Laras adalah anak kandungmu. Kamu nggak lihat? Pernah nggak kamu memikirkan perasaan Laras? Laras adalah anakku, tapi yang ada di kandungan Maya juga anakku. Laras, ayah, mau bicara sesuatu sama kamu? Lihat kamu sekarang, sudah jadi direktur grup, bisa dibilang sukses dan terkenal. Tapi Maya beda, dia nggak punya apa-apa. Terus? Ayah nggak minta banyak, cuma pengen kasih mereka ibu dan anak status dan jaminan. Jadi, gimana? Kalau saham grupnya dibagiin sedikit buat mereka, boleh nggak? Anak baik, kamu dengar nggak? Mulai sekarang kamu jadi tuan muda grup. Benar-benar mimpi. 3 bulan yang lalu, dia dan Jaka saat mereka berselingkuh di kamar pengantin, dari awal sampai akhir, memfitnah aku 5 kali. Kalau aku tidak punya bukti sama sekali, hari ini, yang diusir dari rumah, dihujat di media sosial, dan kehilangan segalanya pasti aku. Bukankah ini sudah berlalu? Percayalah dia sekali saja baiklah. Jangan memaksa orang ke jalan buntu. Benar, tapi di kehidupan sebelumnya aku memang dipaksa ke jalan buntu olehnya. Laras, dengarkan aku. Apa yang kau omongkan? Pak Luk, apa kau sudah gila? Kau lupa apa yang kau katakan di pesta? Kau bilang akan mendengarkan Larasati dalam segala hal.
Suamiku, maaf kami, ibu dan anak telah merepotkanmu. Karena Larasati tidak menerimaku. Lebih baik aku pergi saja. Dulu adalah dulu, sekarang adalah sekarang, Maya sedang mengandung anakku, aku tidak bisa membiarkan anakku lahir tanpa status yang jelas. Pak Luke, Maya bukan orang baik, kau juga bukan orang yang baik. Begini, caramu memperlakukan anak kandungmu sendiri, kau akan mendapat balasan cepat atau lambat. Balasan pun aku terima. Aku punya anak di usia tua. Aku hanya ingin punya anak laki-laki. Apa salahku? Laras status bagi mereka, ibu dan anak kau beri atau tidak? Kalau kau tidak memberi, aku bukan ayahmu lagi. Memang kau bukan. Bukankah ini orang terkaya di ibu kota? Grup Shen Direktur Shen? Direktur Shen sosok yang sangat sulit ditemui. Hari ini bagaimana bisa datang ke sini? Lihat baik-baik. Kau juga punya azoospermia seumur hidup, tidak mungkin punya anak kandung sendiri. Bagaimana mungkin bisa menderita azoospermia? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang tidak mungkin. Bukan hanya Larasati yang bukan anakmu, bahkan yang di dalam perutnya juga tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Mustahil. Ini semua palsu. Kalian bersekongkol menipu aku. Anak laki-lakiku. Bagaimana mungkin aku tidak punya anak laki-laki? Anak laki-laki. 20 tahun ini. Aku terus mencari anak perempuan kandungku hari ini. Akhirnya menemukannya. Putriku sayang. Selama tahun-tahun ini, apa kabarmu? Nona Larasati adalah putri kandung Bapak Shen. Putri kandung. Kalau begitu latar belakangnya. Sangat hebat. Baru sekarang tahu. Nona Larasati sebenarnya adalah putri keluarga kaya. Aduh, aku benar-benar buta mata. Tidak mengenali orang hebat. Ternyata bukan Laras yang menjilat ke keluarga kita, Darmawan. Melainkan keluarga kita, Darmawan yang menjilat ke Laras. Ayah, Tolong, Tolong. tolong. Tolong aku. Sayangku. Kukira kau sudah benar-benar berubah. Tak kusangka kau masih sama seperti dulu, tak tahu malu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Apa aku tidak baik padamu? Sudah kubilang dari dulu, wanita macam ini sekali selingkuh, akan ada kedua dan ketiga kalinya. Sekarang kau dapat akibatnya, kan? Sudah sepantasnya kau dapat balasan. Dulu heran, kenapa kau tegas sekali pada Laras? Ternyata Laras bukan anak kandungmu. Anak. Ayah dengar, belakangan ini kau banyak menderita. Ceritakan pada ayah. Ayah datang hari ini untuk membelamu. Direktur Shen. 3 bulan lalu, ada skandal viral di seluruh internet, suami baru menikah dan ibu tirinya berselingkuh. Apa Bapak pernah lihat? Tokoh utamanya adalah Direktur Lu. Sepertinya aku ada ingatan. Waktu itu sampai trending nomor 1. Benar? Waktu itu mereka tidak hanya berselingkuh, tapi malah memfitnah Nona Lu, membuat Nona Lu hampir kehilangan nama baik. Ibu tiri itu adalah wanita ini. Bukan, aku tidak. Direktur Shen. Anak durhaka itu, kami sudah memutuskan hubungan dengannya. Bukan urusan kami. Benar, Direktur Shen. Lukman ini, dari awal sampai akhir tidak percaya pada Laras. Malah membantu Maya dan Jaka mencaci Laras. Baru saja juga mengancam Laras. Akan memutuskan hubungan ayah anak. Tidak, tidak, tidak. Aku hanya sesaat tidak sadar. Semua gara-gara si sayang ini menipuku. Sesaat tidak sadar. Dulu, bukankah kau? Yang menyuruh Laras memberi hormat. Dengan bersujud kepada Maya? Semua ini kau lupa. Masih ada hal seperti ini? Kau ini, Lukman. Anakku di keluargamu menderita begitu banyak. Kau tidak hanya tidak melindunginya, malah membantu orang lain mengganggunya. Seseorang. Ya. Potong tangannya untukku. Potong tangannya. Biar dia ingat. Mengganggu Putri Shen Wan, harus bayar konsekuensinya. Direktur Shen, ampun, ini semua salah paham. Aku tidak sengaja menyakiti Laras. Direktur Shen, aku sudah membesarkan Laras lebih dari 20 tahun. Dari kecil sampai besar, sandang, pangan, dan kebutuhannya, aku tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Meski tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Maafkan aku sekali ini, ya? Omong kosong. Apa aku pernah memintamu untuk mengurus putriku? Kamu pikir aku tidak tahu? Laras, selama tahun-tahun kuliahnya, bekerja sambil kuliah, mencari nafkah sendiri. Berani sekali kamu bilang tidak memperlakukannya dengan buruk.
Laras, ayah tahu salah. Dulu ayah bodoh, tidak baik padamu. Tapi di hati ayah, selalu memperlakukanmu seperti anak kandung. Kamu minta ampun ke Direktur Shen? Maafkan ayah sekali ini, ya? Mengapa aku harus minta maaf? Diam. Tidak. Kalau begitu, aku bukan ayahmu. Anak kandung? Ayah mana sih? Yang tega memukul anak kandungnya sendiri, yang karena orang lain dan putrinya, jadi bermusuhan dengan anak sendiri. Tapi, kau memang telah membesarkanku lebih dari 20 tahun. Meski tidak ada ikatan batin, paling tidak masih ada sedikit rasa terima kasih. Aku akan transfer sejumlah uang pensiun untukmu, cukup untuk menikmati masa tuamu. Mulai sekarang, kita jangan bertemu lagi. Terima kasih, Direktur Lu. Setelah dia selesai, Selanjutnya, akan giliranmu. mau apa? Aku peringatkan kau. Aku sedang hamil. Kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Laras, Begini, aku kasih kau pekerjaan di grup Lu. Mau? gak masalah. Suruh aku apa saja boleh. Baik. Hitam di atas putih. Teman-teman wartawan, hari ini bukan hanya hari bergabungnya dua grup besar. Lebih lagi, aku dan anak perempuanku yang sudah lebih dari 20 tahun tidak bertemu hari bertemu kembali. Foto ini adalah saat anak perempuanku baru saja hilang diambil. Selama bertahun-tahun ini, aku telah mencari di separuh lebih dari negara naga. Hari ini akhirnya aku menemukannya. Selamat ya Larasati, oh tidak Nona Shen. Selamat, Direktur Shen. Ayah, senyum dong. Sebentar lagi kita masih harus foto. Direktur Shen. Baru saja menerima pemberitahuan pengadilan. Jaka dan Maya. Karena tekanan mental yang terlalu besar. Didiagnosis skizofrenia, sudah dibawa ke rumah sakit jiwa untuk menerima perawatan. Mengerti. Laras, cepat pemotongan pita akan segera dimulai. Datang. Ayo bersama-sama.